Udah mulai ya? Ayo cepetan. Iya, ayo. Ya, selamat datang di Jagungan Podcast. Spesial episode pertama, yaitu membahas tentang horor dan hal-hal mistis. Sudah bersama saya sekarang ada dua narasumber yang sangat menarik ini kayaknya. Halo, apa kabar Mas Nurman? Halo, apa kabar Mas Wisnu? Ya, alhamdulillah baik. Mas Guntur sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ya, Mas Nurman dari mana ini asalnya? Kalau saya dari Malang, udah pindah lama ke Solo. Oh ya. Dari Mas Guntur sendiri? Asli tanah air Solo ya. Ya, asli wong Solo ya. Asli wong Solo. Oke, Mas Norman, Mas Guntur. Sekarang kan di era-era sekarang ini kan banyak sekali ya orang-orang itu yang cenderung percaya atau cenderung bahkan tidak percaya tentang hal-hal mistis. Bagaimana pertama kalinya mengenal tentang hal-hal mistis tersebut? Mungkin dari Mas Guntur sendiri. Iya, saya kenal hal mistis itu udah dari 2012 ke 13 ya. Dari belajar hal-hal seperti itu dari guru ke guru, dari kakek ke kakek gitu. Jadi agak paham dikit-dikit lah. Ya. Di usia seperti itu ngomong-ngomong Mas Guntur juga ikut perguruan spiritual ya. Itu bagaimana pengalaman atau hal apa saja yang pernah dialamin sampai membekas untuk sekarang tentang hal gaib? Banyak ya hal-hal pengalaman gaib. Ada yang lucu, ada yang serem, ada yang unik juga lah. Tapi kita bahas yang serem aja ya ini biar menarik juga. Biar menarik pastinya. Yang paling serem itu waktu banyak jin-jin yang datang ya, bukan sebenarnya ada dua jin lah, saya terangkan dulu. Ada dua jin sebenarnya, jin korin dan jin fasik. Kalau jin fasik itu udah asli dari anak beranak dari kaum jin asli. Kalau jin korin itu biasanya dari orang mati. Kalau istilah orang sekarang sebut itu arwah gentayangan. Oh ya seperti itu. Mungkin gimana pengalamannya? Ya banyak ya, kalau saya lagi di jalan gitu, tiba-tiba ada yang bonceng tengah malam, ada yang minta diboncengin, ada yang minta tolong. Biasanya kalau hal-hal yang kayak gitu sih jin korin yang ganggu. Oke. Kalau dari Mas Norman sendiri, Mas Norman kan dengar itu berasal dari keraton ya. Betul Mas. Itu bagaimana pengalamannya? Mungkin kan Mas Norman malah lebih ke dari anak kecil ya, mungkin udah bisa seperti itu. Itu pengalamannya bagaimana? Kalau dari kecil sih bisa dibilang iya sih Mas. Soalnya dari kakek, dari bapak, ibu udah dari keraton semua sih Mas. Dan sampai sekarang kadang masih juga berinteraksi sama mereka. Itu seperti apa berinteraksinya? Kalau saya sih nggak bisa ngelihat langsung gitu, nggak bisa Mas. Saya paling juga dengerin atau ngerasain mereka ada di mana. Itu pun kadang-kadang gitu loh. Tapi kalau kadang mereka jahil nih, ya kadang mereka lewat atau minta digoncengin atau nepuk pundak dan lain-lain. Berarti kurang lebih sama ya seperti Mas Guntur apa yang dirasakan Iya, untuk berinteraksi ya mungkin ya. Ya. Terus bagaimana untuk menyikapinya untuk diri Mas Norman sama Mas Guntur sendiri bila bertemu hal-hal gaib seperti itu? Mungkin dari Mas Guntur sendiri? Yang pertama sih kalau saya harus tenang. Kalau kaget itu biasa manusiawi ya. Karena Pasti. kehadiran mereka itu selalu mengagetkan. Iya. Kadang di sini, kadang di situ, kadang di depan, kadang di bawah. Begitu. Jadi harus siap mental juga. Yang penting jangan emosi, karena setan kalau jin sama jin itu suka orang-orang yang emosi, gampang masuk ke badan juga. Jadi semisal kalau orang-orang saat bertemu seperti itu mereka malah emosi orang tersebut, itu malah menambah menambah ilmu atau menambah energi dari hal-hal gaib tersebut ya mungkin. Ya ada juga yang takut, ada yang emosi, tergantung temperamental orangnya juga ya. Kalau yang takut, emang tugasnya mereka tuh sebenarnya bikin takut sama bikin emosi kita. Jadi pinter-pinter kita lah itu aja. Pinter-pinter kita jaga itu Iya. ya. Kalau dari Mas Normal sendiri? Kalau dari aku sih dulu awal-awal ya mesti takut ya Mas ya. Kalau sekarang ya mungkin udah agak terbiasa sih sama hal-hal kayak gitu. Udah hal yang lumrah banget ya buat udah Mas hal yang Norman ya. udah biasa. Jadi pernah sih baru kemarin, beberapa hari kemarin di rumah itu ada yang ketok-ketok gitu Mas. Ada yang malam jam 2 kayaknya. Jam 2 ketok-ketok udah dibukain, tapi malah pas saya bukain pundak saya ada yang nepuk. Pak gitu. Aduh, ya siapa ini? Saya jadi merinding. Gimana itu pengalamannya? Terus ya udah deh, itu ya udah langsung tutup aja, pakai selimut tidur.
Mereka mungkin cuma mau say hi gitu aja Ya, mungkin ya. mungkin. Lalu untuk yang terakhir mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang lagi dengerin biar mereka itu kayak gimana ya, lebih menghormati atau mungkin mereka tidak terlalu kaget membuat down mental mereka saat bertemu hal tersebut mungkin. Dari Mas Norman sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih, ya itu tergantung orangnya juga sih Mas. Mereka mau percaya dulu atau enggak. Kalau mereka nggak percaya ya mereka bakal bodo amat. Tapi kalau mereka nggak percaya tapi mereka nantang, nah itu yang bikin mereka jadi agak tersinggung gitu loh. Mereka jadi agak tersinggung, terus mereka mulai kayak ada tantangan gitu Mas. Nah ini orang ini nih nggak ada rasa takutnya nih. Jadi kalau bisa dibilang mah dijadiin titenan gitu ya. Nah Oh. itu beda halnya kalau kita santai biasa atau nggak ngerasain apa atau gimana ya menyikapinya. Ya intinya kita ngikutin alur aja lah Mas, ngikutin alur. Dan jangan panik tentunya ya. Ya jangan panik pastinya. Tapi kalau tiba-tiba juga nih Mas lagi jalan malam-malam di pohon ada itu ya Itu pasti pasti- lari. Ya pasti banyak yang Iya, kaget mungkin. Banyak yang kaget juga. Mungkin saya malah terbirit-birit mungkin. Mungkin. Oke, kalau dari Mas Guntur sendiri gimana pesan-pesannya? Ya hampir sama-sama kayak Mas Norman. Yang penting jangan nantang-nantang, kalau nggak percaya sekedar kita menghormati aja. Apalagi kalau yang nggak percaya itu kebanyakan kan nantang, betul kata Mas Norman. Kalau bisa ya jagalah. Terus kalau orang-orang yang suka pipis di pinggir jalan, hati-hati. Kadang kan kita nggak tahu ngikut gitu Iya. juga. Terus kalau yang buat orang pacaran mesum di tempat sembarangan, itu memicu perang sama jin biasanya. Iya. Apalagi jin suka orang-orang yang kayak gitu. Iya, yang lebih-lebih pendosa gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Norman. Oh ini ada cerita sih Mas kemarin di Keraton Mangkunegaran. Kemarin sih katanya ada yang itu Mas nggak percaya kayak hal-hal kayak gitu. Terus mereka masuk ke Mangkunegaran sendirian. Dia mau membuktiin kalau nggak ada hal-hal kayak Iya. gitu, itu nggak ada gitu. Dan taunya pas dia keluar dia tuh udah kesurupan. Udah. Jadi itu dia itu emang sengaja melanggar peraturan ya mungkin Bukan ya. peraturan sih Mas. Ya. Dia cuma mau membuktiin kalau hal-hal semacam itu tuh Nggak ada nggak gitu ada ya. gitu loh. Oke, jadi buat temen-temen nih, kalau semisal kalian bertemu hal-hal gaib, kalian tuh yang pertama pastinya jangan panik dan ikutin alur aja. Dan yang paling penting nih, kalian jangan melanggar segala katakanlah peraturan-peraturan yang nggak boleh kita lakuin lah. Benar. Kita harus saling menghormati karena kita itu sejatinya hidup berdampingan ya dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Oke. Untuk yang terakhir, terima kasih Mas Norman sama Mas Guntur sudah mau datang di Jagungan Podcast. Semoga di lain hari kita bisa bertemu. Dan untuk teman-teman, stay tune in Jagungan Podcast.